Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabar? Semoga kalian semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah resmi menjadi seorang mahasiswa. Karena apa? Menjadi seorang mahasiswa adalah sebuah anugerah, adalah sebuah kesempatan yang mana setiap orang tidak bisa merasakan duduk di bangku kuliah. Kemudian saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua. Selamat datang di keluarga besar program studi pendidikan biologi FKIP UMS. Semoga kalian semua nyaman belajar di sini, dan yang paling penting adalah kalian bisa meningkatkan prestasi kalian lebih baik lagi. Seperti yang orang bilang, bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah, nama saya Adam D. Afandi, mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2018. Pada tahun 2020 ini saya dipercaya menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Lotus. Dan kemudian teman saya Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Nilam Widyastuti, biasa dipanggil dengan Nilam. Saya mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2018. Alhamdulillah, pada periode tahun ini saya diamanai sebagai Sekretaris Umum HMP Pendidikan Biologi Lotus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mekia Dinar Fajina, biasa dipanggil Dinar. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2018. Alhamdulillah, pada periode kali ini saya diamanahi sebagai Bendahara Umum HMP Pendidikan Biologi Lotus. Halo adik-adik mahasiswa, halo teman-teman mahasiswa. Pembahasan kita pada kali ini mengenai pengertian Ormawa atau organisasi mahasiswa. Kemudian alasan kita mengikuti organisasi Ormawa yang ada di FKIP UMS, struktur organisasi HMP Pendidikan Biologi Lotus, pengenalan bidang kerja, serta ada program-program kerjanya. Oke, next. Ormawa atau organisasi mahasiswa. Ormawa ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada Ormawa internal dan juga ada Ormawa eksternal. Untuk yang Ormawa internal ini adalah Ormawa yang melekat pada pribadi kampus atau universitas, memiliki kedudukan yang resmi di lingkungan perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta. Contohnya ini seperti Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, kemudian Dewan Perwakilan Mahasiswa, DPM, Himpunan UKM-UKM, itu semua tergolong ke dalam Ormawa internal kampus. Kemudian yang kedua adalah Ormawa eksternal kampus. Ormawa eksternal kampus ini adalah Ormawa yang tidak melekat pada pribadi kampus atau universitas. Nah, kenapa kita harus mengikuti organisasi di kampus? Kenapa kita tidak hanya mengejar nilai IPK yang tinggi? Yang namanya pengetahuan, IPK itu harus didampingi dengan yang namanya soft skill, teman-teman, atau keterampilan. Baik keterampilan kalian dalam berbicara, dalam menghadapi masalah, menjaga sopan santun, berhadapan dengan orang lain, itu semua termasuk ke dalam soft skill yang nantinya akan sangat membantu sekali ketika kalian terjun ke dalam dunia kerja. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak relasi. Tentunya kalian juga sudah tahu apa manfaatnya relasi ketika kalian nanti juga terjun ke dalam dunia kerja. Kemudian yang ketiga, melatih jiwa kepemimpinan. Tentunya setiap orang harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, mewadahi minat serta mempertajam bakat. Nah, di HMP Pendidikan Biologi Lotus ini di seluruh bidang merupakan wadah bagi mahasiswa pendidikan biologi untuk mengembangkan minat serta mempertajam bakatnya, baik itu dalam penulisan artikel ilmiah, pembuatan esai, PKM, keislaman, olahraga, penalaran, dan lain-lain, itu seluruhnya ada di HMP Pendidikan Biologi Lotus. Kemudian yang kelima, problem solving dan manajemen konflik. Nah, tentunya ketika kalian berorganisasi, kalian akan bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan sebuah permasalahan juga di situ. Nah, di situ kalian dituntut untuk bagaimana caranya kalian menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari pengalaman tersebut itu sangat berguna sekali ketika kalian nanti terjun ke dalam dunia kerja. Yang keenam adalah menambah wawasan. Wawasan di sini adalah wawasan yang tidak akan kalian dapatkan di bangku kuliah, dan tentunya juga sangat berpengaruh sekali ketika kalian terjun ke dalam dunia kerja. Yang ketujuh adalah belajar mengatur waktu. Seorang organisasi harus bisa mengatur waktunya dengan baik. Kapan dia kuliah, kapan dia main, kapan dia berorganisasi, harus diatur sedemikian rupa. Dan yang terakhir, saya pernah mendengar sebuah kata-kata, dan ini juga menjadi sebuah kenyataan, bahwasanya organisasi tidak akan menjamin kamu untuk menjadi orang sukses, tetapi sebagian orang sukses berasal dari organisasi.
Jadi pada intinya adalah organisasi ini tidak menjamin kamu untuk sukses, tetapi melatih kamu, melatih skill kamu, melatih jiwa kamu untuk menjadi orang sukses. Dan himpunan mahasiswa program studi ini yaitu organisasi mahasiswa yang berada di tingkat jurusan suatu prodi sebagai untuk mengembangkan pola pikir, potensi, kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmu agar nantinya mahasiswa pun selain mendapatkan ilmu di dalam kelas atau dalam perkuliahan juga dapat ilmu atau pengalaman di luar kelas. Nah, untuk HMP ini merupakan salah satu tangan kanan dari para dosen atau Bapak Ibu dosen di prodi. Jadi apabila Bapak Ibu dosen membutuhkan sesuatu atau ingin meminta bantuan, biasanya bekerja sama dengan himpunan mahasiswa prodi atau anak HMP. Jadi tentunya nanti jika mengikuti HMP akan lebih dekat dengan para dosen-dosen mahasiswa di tingkat prodi dan lintas prodi. Nah, untuk tujuannya di HMP ini yaitu sebagai wadah kemahasiswaan yang merupakan kelengkapan program studi. Seperti yang saya jelaskan tadi, maksudnya kelengkapan program studi ini ya salah satunya untuk membantu beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai struktur organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Lotus. Di HMP Pendidikan Biologi Lotus itu diketuai oleh Ketua Umum yang didampingi oleh Sekretaris Umum dan juga Bendahara Umum. Di HMP Pendidikan Biologi Lotus ini terdapat 5 bidang, yaitu bidang yang pertama atau bidang 1, yaitu bidang keislaman. Terdapat ketua bidang, sekretaris bidang, bendahara bidang, dan juga ada anggota. Kemudian, bidang 2 atau bidang PPSDM atau penalaran dan pengembangan sumber daya manusia, yang terdiri dari ketua bidang, kemudian ada sekretaris bidang, ada bendahara bidang, ada anggota, dan juga divisi PKM yang terdiri dari ketua divisi dan sekretaris divisi. Kemudian ada bidang 3 atau bidang minat bakat yang terdiri dari ketua bidang, sekretaris bidang, dan juga bendahara bidang yang tidak lain terdapat anggota. Kemudian ada bidang 4 atau bidang kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian masyarakat yang terdiri dari ketua bidang, kemudian ada sekretaris bidang, ada bendahara bidang, ada anggota, dan di sini juga ada divisi yang dinamakan dengan divisi BUMO atau Badan Usaha Milik Organisasi yang terdiri dari ketua divisi, sekretaris divisi, dan juga bendahara divisi. Kemudian yang terakhir ada bidang 5, yaitu kaderisasi dan pengembangan organisasi yang terdiri dari ketua bidang, kemudian ada sekretaris bidang, ada bendahara bidang, ada anggota, dan juga ada divisi yang dinamakan dengan divisi Infokom yang meliputi ketua divisi dan juga sekretaris divisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Hasan Ali. Saya di tahun 2020 ini diamanati sebagai Ketua Bidang 1 HMP Pendidikan Biologi Lotus. Saya di bidang 1 ini tidak sendirian, saya ditemani oleh sekretaris saya dan bendahara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Brika, biasa dipanggil Ria. Saya dari Angkatan 18 semester 5. Alhamdulillah, tahun ini saya diamanahi sebagai Sekretaris Bidang 1 HMP Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurjana. Alhamdulillah, pada periode kali ini diamanahi sebagai Bendahara Bidang 1 HMP Biologi Lotus. Jadi di sini kami akan menjelaskan apa itu bidang 1 dan apa ranahnya di HMP Pendidikan Biologi Lotus. Jadi bidang 1 merupakan bidang keislaman yang memiliki ranah keagamaan. Kami juga memiliki proker-proker yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada proker inti, yang kedua yaitu ada proker insidental, dan yang ketiga adalah proker agenda. Di sini saya akan menjelaskan program kerja inti bidang 1 HMP Biologi Lotus. Program kerja inti berupa kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota HMP Lotus. Terdiri dari 3 kegiatan utama. Yang pertama, kalam atau kajian keislaman, merupakan kajian yang dibuka untuk umum dengan menghadirkan pembicara seperti ustadz atau ustazah, penulis buku, aktor film, mahasiswa berprestasi, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, LIF atau Lotus Islamic Fair,
berupa kegiatan lomba Islami yang diikuti oleh mahasiswa pendidikan biologi, terdiri dari lomba kaligrafi, tahfidz, murotal, bilgama, cerdas cermat, dan yang lain-lainnya. Dan yang ketiga, ada pendakwah berupa kegiatan yang dilaksanakan di luar lingkup kampus, biasanya dilaksanakan di sebuah pedesaan dan berlangsung selama 2 hari. Kegiatannya terdiri dari lomba anak-anak, pembagian sembako, dan pengajian dengan warga sekitarnya. Saya akan menjelaskan proker insidental bidang 1 HMP Pendidikan Biologi Lotus. Bidang 1 HMP Pendidikan Biologi Lotus memiliki 4 proker insidental. Yang pertama yaitu ML atau sering disebut dengan Madrasah Lotus, merupakan serangkaian kegiatan kajian di mana nanti kami akan mendatangkan pembicara. Yang kedua yaitu Bukber atau sering disebut buka bersama. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kebersamaan, terutama di bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu Jurus atau kajian pengurus. Kegiatan ini ditujukan untuk memulai kegiatan. Selain itu, untuk menambah pengetahuan wawasan keislaman. Yang keempat yaitu UMB atau sering disebut dengan untayan mutiara bermakna. Jadi kegiatan ini konsepnya sama seperti dengan mading, dengan tujuan untuk menggiatkan daya baca, terutama mengenai artikel keislaman. Jelaskan tentang proker agenda. Bidang 1 HMP Pendidikan Biologi Lotus memiliki 2 proker agenda. Yang pertama yaitu LSH atau Lotus Sosmed Hikmah, merupakan sarana untuk menyampaikan motivasi keislaman lewat media sosial, contohnya WhatsApp. LSH ini bisa berupa kalimat motivasi maupun video. Kemudian yang kedua yaitu infak atau sering disebut infak kita, merupakan kegiatan dengan tujuan untuk pelatihan berinfak yang digunakan untuk membantu anggota, pengurus, menyantuni anak yatim, maupun membantu mahasiswa biologi yang sedang mengalami musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi Nur Ramadan. Alhamdulillah di periode ini saya diamanai sebagai Ketua Bidang 2, yaitu yang bergerak di bidang PPSDM, pengembangan dan penalaran sumber daya manusia. Hai, saya Rina Widya, Sekretaris Bidang 2 HMP Biologi Lotus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Indriana. Alhamdulillah pada periode kali ini saya diamanai sebagai Bendahara Bidang 2 HMP Pendidikan Biologi Lotus 2020. Halo, perkenalkan nama saya Tulus Desna. Saya adalah Ketua Divisi Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM. Hai, perkenalkan nama saya Hari Sukmawati. Dalam periode ini saya sebagai Sekretaris Divisi PKM HMP Pendidikan Biologi Lotus 2020. Adapun proker-proker dari bidang 2 sendiri meliputi 3 proker inti, 3 proker insidental, dan 2 proker agenda. 3 proker inti meliputi antara lain PIMPEL, yaitu Pekan Ilmiah dan Pelajar. Yang kedua, WPKM, Workshop Program Kreativitas Mahasiswa. Dan yang ketiga, KI, Kajian Ilmiah. Adapun proker insidental yaitu yang pertama Propolis, Program Organisasi Penulisan, dan yang kedua PTK, Pelatihan Tim Kesehatan, dan yang ketiga yaitu Mading dan Buletin. Sedangkan proker agenda ada 2 yaitu UBIDA, Kumpul-Kumpul Bidang 2, dan yang kedua yaitu ada BBL, Belajar Bareng Lotus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryati. Saya diamanai sebagai Ketua Bidang 3 di HMP Pendidikan Biologi Lotus pada periode 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukmawati. Saya diamanahi sebagai Sekretaris Bidang 3 di HMP Pendidikan Biologi Lotus periode 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuni. Saya di sini diamanai sebagai Bendahara Bidang 3 HMP Pendidikan Biologi Lotus periode 2020. Bidang 3 merupakan bidang minat dan bakat yang berfungsi memfasilitasi mahasiswa program studi pendidikan biologi dalam menyalurkan prestasi non-akademik mereka.
Minat dari mahasiswa yang begitu tinggi menjadi salah satu dampak positif bagi bidang minat dan bakat untuk menjadi mahasiswa di bidang non-akademik seperti cabang seni dan cabang olahraga. Adanya bidang 3, minat dan bakat dapat melahirkan atlet dan seniman mahasiswa pendidikan biologi agar mampu bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa prodi lain serta mampu membawa nama baik prodi pendidikan biologi. Di bidang 3 HMP Pendidikan Biologi Lotus memiliki 6 proker, yaitu yang pertama KORS, Klub Olahraga dan Seni Mahasiswa, merupakan kegiatan latihan bersama di bidang olahraga dan seni yang bertujuan untuk menjaring dan mempersiapkan para atlet dan seniman perwakilan dari mahasiswa program studi pendidikan biologi untuk mengikuti perlombaan olahraga dan seni tingkat FKIP yang diselenggarakan oleh BEM FKIP UMS, yaitu Persema. Yang kedua, AFB Arts Festival of Biology, merupakan suatu acara perlombaan cabang seni yang diselenggarakan oleh bidang 3 sendiri yang diikuti oleh mahasiswa program studi pendidikan biologi perwakilan kelas dari setiap semester. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring bibit-bibit baru seniman perwakilan mahasiswa program studi pendidikan biologi. Yang ketiga yaitu Persema atau Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa. Persema merupakan program kerja inti dari bidang 3 minat dan bakat BEM FKIP UMS yang mengikutsertakan seluruh program studi di FKIP UMS untuk mengikuti perlombaan di cabang seni dan olahraga. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan semangat dan solidaritas agar dapat menumbuhkan kreativitas mahasiswa dalam cabang seni dan olahraga. Yang keempat yaitu Weekend Selulosa. Weekend Selulosa merupakan kegiatan berkumpul bersama seluruh anggota keluarga bidang 3 dari angkatan semester 8 sampai anggota baru semester 2. Yang kelima, itu terdapat proker Biokap. Biokap itu merupakan kegiatan olahraga yang terdiri dari cabang olahraga bulu tangkis dan futsal yang diikuti oleh angkatan biologi di semester bawah atau semester 1 sampai dengan semester 8 alumni. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi antar angkatan dan menambah kekeluargaan di antara keluarga dari pendidikan biologi itu sendiri. Yang keenam, itu terdapat program Cooking Parades. Cooking Parades itu sendiri merupakan masak antara angkatan pendidikan biologi itu sendiri yang terdiri dari setiap masing-masing kelas atau setiap bidang HMP Pendidikan Biologi Lotus itu sendiri. Nah, di sini tujuannya dari Cooking Parades adalah untuk mempererat tali silaturahmi dalam keluarga pendidikan biologi Lotus itu sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Zulhad. Pada periode ini saya diamanai sebagai Ketua Bidang 4, di mana Bidang 4 sendiri memiliki ranah kerja yaitu kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Lestari Ningrum. Pada periode ini saya diamanahi menjadi Sekretaris Bidang 4 HMP Pendidikan Biologi Lotus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rikita Ardiani. Saya diamanahi sebagai Bendahara Bidang 4 di HMP Pendidikan Biologi Lotus periode 2020. Adapun dua proker inti dari Bidang 4, yaitu yang pertama Dialog Program Studi. Dialog Program Studi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh HMP Pendidikan Biologi Lotus yang bekerja sama dengan program studi pendidikan biologi untuk mewadahi aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan biologi. Yang kedua yaitu pengabdian masyarakat atau yang biasa disebut dengan PENMAS. Pengabdian masyarakat merupakan program kerja yang bertujuan untuk melatih kepedulian sesama dengan berbagi dan mengabdi kepada masyarakat. Kedua program kerja tersebut dilakukan satu kali periode satu kali. Bidang 4 memiliki beberapa program kerja insidental, yaitu salah satunya Grand Opening yang dilaksanakan 1 tahun dalam setiap tahunnya. Kemudian program kerja ini bertujuan untuk menyambut mahasiswa baru, khususnya untuk memperkenalkan program studi pendidikan biologi dan juga HMP Pendidikan Biologi Lotus kepada mahasiswa baru. Selanjutnya ada program kerja agenda, yaitu adalah Forshare. Forshare dilaksanakan setiap 1 bulan sekali yang bertujuan untuk saling mengeratkan hubungan silaturahmi antara anggota bidang 4 HMP Pendidikan Biologi Lotus. Sementara merupakan program kerja agenda dari bidang 4 yang dapat diikuti oleh mahasiswa dari program studi manapun yang memenuhi syarat untuk menjadi pendonor. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dan dalam penyelenggaraannya bekerja sama dengan PMI sebagai unit transfusi darah. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata HMP Pendidikan Biologi Lotus dalam meningkatkan kepedulian sosial pada mahasiswa serta membantu memenuhi kebutuhan darah nasional yang ditargetkan mencapai 4,5
kalimat lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Bayu Sabturaji. Saya diamanai sebagai Ketua Divisi BUMO di HMP Pendidikan Biologi Lotus. Divisi BUMO sendiri kepanjangan dari Badan Usaha Milik Organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lena Firdaus. Tahun ini saya diamanahi sebagai Sekretaris Divisi BUMO HMP Pendidikan Biologi Lotus periode 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelina Septian Putri. Pada periode kali ini saya diamanahi sebagai Bendahara Divisi BUMO. Divisi BUMO juga memiliki beberapa proker, yaitu seragam HMP. Tujuan dari pengadaan seragam HMP sendiri untuk meningkatkan kekompakan antar pengurus dan anggota HMP Pendidikan Biologi Lotus dan supaya terlihat sopan dan kompak. KV merupakan kegiatan wirausaha yang diprakarsai oleh BEM FKIP UMS. Dalam kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi mahasiswa baru yang sedang mengikuti program orientasi mahasiswa baru dalam menyediakan makan siang. Proker selanjutnya yaitu proker takjil. Proker ini dilaksanakan di bulan Ramadan selama 3 hari dengan mekanisme kita membuka stand di depan Jalan Garuda Mas atau di depan kampus 2 untuk berjualan makanan berbuka puasa. Untuk proker selanjutnya itu ada proker bakti sosial atau baksos. Biasanya proker ini dilaksanakan di desa-desa terpencil. Juga dibarengi dengan proker dari bidang 1 yaitu Fandakwa. Acara dari proker baksos sendiri itu antara lain pengobatan gratis, pembagian sembako gratis, juga pasar murah. Proker ini bertujuan untuk peduli terhadap masyarakat dan juga mempererat hubungan antara masyarakat dan mahasiswa. Selanjutnya ada pengadaan Jazz Lab bekerja sama dengan lab dan prodi biologi agar memudahkan prodi biologi untuk memproduksi Jazz Lab, lalu mempermudah mahasiswa baru untuk mendapatkan Jazz Lab. Hal ini dilakukan setiap setahun sekali, lebih tepatnya. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari bidang 5. Saya Dimas Prayogo. Pada periode ini saya diamanahi sebagai Kabid. Kemudian ada Mbak Anggi Pustitaningrum sebagai Sekretaris Bidang. Lalu ada Mbak Nizar sebagai Bendahara Bidang. Di bidang 5 sendiri itu terdapat divisi yang dikepalai oleh Ersa dengan sekretarisnya yaitu Aulia. Halo teman-teman dan adik-adik semua, bertemu lagi dengan kita dari bidang 5, bidang kaderisasi dan pengembangan organisasi atau yang bisa kita sebut dengan bidang KEPO. Mari kita lihat program kerja dari bidang 5, bidang kaderisasi dan pengembangan organisasi HMP Pendidikan Biologi Lotus. Program kerja inti bidang 5 HMP Pendidikan Biologi Lotus terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah LKMMD atau Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar. Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan dan mengakrabkan anggota baru HMP Pendidikan Biologi Lotus serta mengenalkan struktur organisasi dan berbagai permainan untuk mengasah kekompakan tim. Lalu yang kedua adalah Training Motivation of Organization, merupakan follow up atau tindak lanjut dari LKMMD, yang mana kegiatannya berupa outbound dan motivasi dalam berorganisasi. Yang ketiga adalah pendelegasian, terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama pendelegasian internal untuk kegiatan Ormawa atau BEM FKIP UMS, dan yang kedua pendelegasian eksternal dengan menghadiri seminar nasional yang ada di luar kampus. Nah, selanjutnya ada proker insidental terdiri sekolah pembicara, ada Anjang Sana, Introducing of Ika Hindi, dan yang terakhir ada reorganisasi dan musken. Proker agenda. Proker agenda merupakan program kerja yang menjadi kegiatan dari bidang 5 itu sendiri. Proker agenda dari bidang 5 terdapat 3 jenis, yaitu Sarasana dan Milad, Turi dan Pengakraban, yang terakhir adalah Kuku Bima atau bisa disebut dengan kumpul-kumpul bidang 5.